Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Latifah Sarah Nasir, Adrian, Rizky Syarifuddin, Risna, dan Syarianti. Pada video kali ini kami akan membahas kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal? Dari segi definisi, kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah. Di Indonesia, kebijakan fiskal ada pada kewenangan Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kepemerintahan Keuangan Rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal. Pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya melalui dari sektor korporat, perbankan, hingga ekonomi mikro. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, melalui dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal ini relatif lebih mudah diterapkan, khususnya ketika terjadi perubahan situasi signifikan. Seperti diketahui, sebuah negara tidak selalu menghadapi kondisi sesuai yang diharapkan. Contoh mudahnya, ketika pandemi COVID-19, seperti beberapa tahun terakhir ini, pandemi menuntut negara untuk dapat melakukan berbagai perubahan pada anggaran belanja dan pendapatan pemerintah secara aktif untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Kedua yaitu kebijakan fiskal seimbang. Bisa dikatakan bahwa jenis kebijakan fiskal seimbang merupakan kombinasi dari surplus dan defisit. Dengan kata lain, nilai income dan outcome akan diusahakan supaya bisa seimbang, sehingga tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan anggaran. Nilai tersebut mempunyai sisi positif dan juga negatif. Pasalnya, dalam situasi seimbang, pemerintah tidak harus menarik dana maupun utang. Jadi kondisi utang negara tetap terjaga. Namun sebaliknya, hal ini mengindikasikan jika keadaan perekonomian tidak menarik. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit dilakukan dengan meningkatkan belanja negara melebihi pendapatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada kondisi perekonomian melemah. Kondisi perekonomian melemah menimbulkan defisit dan meningkatkan utang tahunan karena rendahnya pemasukan. Kebijakan ini dianggap perlu untuk mendukung pemulihan. Contoh kebijakan fiskal defisit dapat dilihat pada alokasi anggaran pemerintah untuk menangani keadaan pandemi dengan tujuan memulihkan kondisi ekonomi negara. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan fiskal surplus. Jenis kebijakan fiskal surplus bertujuan menciptakan surplus nilai income atau pendapatan dan menekankan pengeluaran. Dengan begitu, lonjakan nilai inflasi dapat dihindari oleh negara.
supaya bisa mencapai nilai surplus anggaran. Biasanya negara akan mengurangi anggaran pengeluaran. Di samping itu, surplus juga dapat dilakukan dengan melakukan akselerasi di berbagai elemen pendapatan seperti bea cukai maupun perpajakan. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Pertama, pajak. Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, baik dari sektor domestik maupun luar negeri. Demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat melalui pajak. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal yang kita bahas selanjutnya ialah pengeluaran belanja negara. Hal ini seperti konsep dasar dari apapun yang terjadi, bahkan dalam hidup kita sendiri. Misal pendapatan keluarga menurun, tentunya kita akan berusaha untuk berhemat dan menekankan pengeluaran agar terjadinya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ketiga yaitu obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir yakni tentang penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Surat utang ini terkenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal sengaja. Langkah fiskal yang dilakukan secara sengaja ketika negara dihadapkan pada situasi tidak terprediksi. Kebijakan fiskal sengaja biasanya diputuskan secara cepat tanpa mempertimbangkan berbagai aspek detail, sebab tujuannya adalah untuk merespon kondisi ekonomi yang tidak terduga. Bentuk kebijakan fiskal sengaja umumnya berupa perubahan regulasi seputar pendapatan, mengubah belanja negara, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan fiskal tidak disengaja. Langkah fiskal ini masuk pada kategori impulsif. Pasalnya, pemerintah akan melakukan tindakan fiskal tanpa pertimbangan jangka panjang. Biasanya bentuk kebijakan fiskal tidak sengaja diterapkan saat kondisi bisnis di suatu negara lesu. Terakhir yang ketiga yaitu kebijakan fiskal fungsional. Bentuk kebijakan fiskal fungsional direncanakan dan disusun secara matang melalui berbagai pertimbangan, khususnya dengan memperhatikan aspek fungsi dan nilai guna. Dampak kebijakan fiskal terhadap bisnis. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia nyatanya memberikan dampak cukup signifikan bagi pelaku usaha. Contoh sederhana dari dampak kebijakan fiskal adalah peningkatan pajak. Saat pemerintah mengimplementasikan kebijakan peningkatan pajak dengan tujuan menaikkan perekonomian negara, maka akan berpengaruh pada bisnis yang sedang beroperasi. Pasalnya, pemilik usaha harus merencanakan penetapan harga produk barang atau jasa secara lebih cermat. Untuk mendapatkan harga yang sesuai, maka pemilik bisnis harus melakukan perencanaan keuangan menggunakan rumus akuntansi. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Pertama, tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty. Pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan kekayaannya. Kedua yaitu BBM dan gas. Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penerapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Itulah tadi pembahasan mengenai kebijakan fiskal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.